Shalom Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati. Selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali dalam media di YouTube channel kami ini dari JKI Bethel. Saya Raymond Lumingkewas mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah join, yang sudah mengklik channel ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang jangan lekas cepat marah gitu ya. Jangan cepat-cepat marah. Karena firman Tuhan mengingatkan buat kita semuanya untuk kebaikan kita. Ada janji-janji Tuhan, ada juga peringatan-peringatan Tuhan buat kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini. Sebelum kita masuk dalam sharing pemberitaan firman Tuhan, mari saya bawa dalam doa supaya Roh Kudus juga bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan buat kami hari ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-Mu, untuk menikmati karya-karya-Mu juga Tuhan, dan kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, biarlah Roh Allah menjamah setiap pendengar yang melihat channel ini. Semua nama Tuhan diberkati. Berikan kami kekuatan, berbicaralah buat hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buka firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 4. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ke 16. Seperti tadi tema hari ini adalah diajarkan untuk kita supaya jangan lekas marah, jangan cepat-cepat marah, jangan marah gitu ya. Jadi saya ajak untuk membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mengembalikan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Lihat ayat kelima Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lihat apa yang terjadi dengan Kain. Kain hatinya panas karena dia melihat persembahan adiknya diindahkan oleh Tuhan. Sehingga Kain mempunyai hati panas, iri hati yang sangat amarah yang mendalam. Sehingga tanpa dia sadar karena hatinya panas, mukanya juga jadi muram. Luar biasa firman Tuhan juga pernah dikatakan ya di Amsal 4 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari hati terpancar kehidupan. Betul? Di sini dikatakan firman Tuhan di ayat 5 tadi dikatakan Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Karena hatinya panas, terpancar dari muka wajahnya Kain muram. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa tidak bisa dapat dibohongi dari wajah muka. Hati yang gembira, muka kita berseri-seri. Tapi hati kita punya problem, hati kita panas hati, kita bisa kelihatan muka kita mutung, muka kita muram, marah, bisa kelihatan dari muka. Tak heran firman Tuhan mengatakan buat kita, jagalah hatimu, karena dari hati terpancar kehidupan. Mari kita lanjut ke ayat 6. Apa yang firman Tuhan katakan buat Kain setelah Tuhan tahu hati Kain sedang panas hati dan mukanya muram. Ayat 6 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah sudah memberikan peringatan kepada Kain. Apa yang akan terjadi jika Kain tidak mengontrol, tidak bisa menguasai amarahnya? Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan Allah memperingatkan, mengkasih warning. Kenapa Kain? Kenapa mukamu marah? Kenapa kamu tidak mau berbuat baik? Apakah kalau kamu tidak berbuat baik, mukamu tidak berbuat berseri-seri? Tetapi engkau tidak berbuat baik, malah kamu memilih jalan untuk melakukan kejahatan. Kemarahan bisa menghasilkan kejahatan kalau kita nggak bisa mengatasinya, kita tidak bisa mengontrol. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan Kain sekali lagi. Ya. Lalu ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya. Lalu ia membunuh dia. Lihat Bapak Ibu Saudara, tidak dicatat berapa lama setelah Tuhan Allah berbicara kasih kepada Kain tentang peringatannya. Saya percaya Kain entertain kesakit hatian dan memendam sakit hatinya tersebut sehingga membuahkan kejahatan. Sehingga membuka celah untuk iblis yang menguasai dirinya. Tuhan Allah sudah memperingatkan kepada Kain supaya kamu harus bisa mengatasinya, berkuasa atas kemarahanmu tersebut. Jangan beri kesempatan kepada iblis, kepada dosa. Firman Tuhan sudah mengatakan dosa sudah mengintip jika kita tidak menguasai kemarahan kita. Betul apa yang terjadi. Kain sudah merencanakan yang jahat. Kain mengajak Habel, adiknya, untuk berjalan ke padang. Mungkin pada saat berjalan di padang ngomong baik-baik, tapi di belakangnya punya maksud yang jahat, yaitu membunuh adiknya sendiri. Luar biasa dan sangat menyedihkan karena kemarahan menimbulkan kejahatan. Itu yang kita harus pelajari, harus kita kuasai. Kenapa kita jangan lekas-lekas marah? Kenapa kita jangan cepat marah itu? Karena akan mempunyai impact yang tidak mengenakan. Bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain, atau bisa membahayakan saudara kita yang kita kasihi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita cepat marah kita terus di entertain, itu akan membuahkan kejahatan. Ya, apa yang terjadi dari cerita ini? Betul lah firman Tuhan. Akhirnya Kain membuahkan hasil kejahatan, dia membunuh adiknya. Ayat 9 langsung saja firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari jauh tanah yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuhku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod dan sebelah timur Eden. Begitulah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cerita tadi tentang Kain dan Habel? Firman Tuhan mengatakan, jangan lekas marah. Karena marah akan membuahkan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, orang bisa marah. Karena apa? Karena itu bagian dari hidup manusia. Sama seperti kita bisa tersenyum, bisa tertawa, kita pun juga bisa marah. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol, mengatasi kemarahan tersebut? Itu yang penting. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita jangan lekas marah. Karena Tuhan tahu, kemarahan tidak akan membawa kebaikan, malah menjadi kejahatan. Orang yang lekas marah, orang yang amarahnya dipendam, itu bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Banyak kita mendengar cerita-cerita tentang orang yang sakit hati, orang yang memendam kemarahannya. Ya, karena apa? Orang yang sudah sakit hati, orang yang marah, otomatis mereka akan bisa membahayakan orang lain dengan gosip, dengan memfitnah, dengan mencari supaya mendapat dukungan, supaya orang-orang lain juga bisa membenci mereka. Itu yang bahaya. Makanya dibilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan juga mengingatkan buat kita di 1 Petrus ayat 5-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti tadi pembacaan di Kejadian 4. Tuhan Allah sudah memperingatkan Kain. Jangan membuka pintu kepada iblis. Jangan membuka pintu kepada dosa karena dosa sudah mengintip. Jika kita tidak mengatasi berkuasa atas kemarahan kita tersebut. Jadi Tuhan Yesus juga sudah memperingatkan buat kita saat-saat ini, ya, untuk kita bisa mengontrol kemarahan kita. Bapak Ibu Saudara, berapa tahun yang lalu saya pernah bertugas di salah satu gereja di LA, pelayanan, lalu tiba-tiba sebelum mulai kebaktian saya biasa menerima tamu jemaat untuk kasih salam. Salah satu ibu datang membawa makanan. Ternyata dia ada titipan makanan untuk salah satu jemaat kami di gereja kami. Lalu waktu itu saya bilang, Bu, masuk Bu. Pada saat ibu itu mau masuk, dilihat. Terus saya lihat, nggak tahu lihat siapa pakai. Tapi dia bilang kepada saya, tidak mau Pak, ada Bapak itu. Loh, saya bilang, Bu, ini gereja. Ibu bisa duduk di mana saja, tapi jaga hati ibu. Ngapain ibu mesti susah sendiri? Biarkan itu Bapak itu duduk, ibu duduk di mana? Tidak, saya tidak mau duduk dekat dia. Loh, saya tidak bilang untuk duduk dekat dia. Ibu mari kita kebaktian memuji teman Tuhan. Biarin, saya nggak mau ke gereja. Bu, jangan begitu. Ibu bikin dosa sendiri, biarin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dari bapak tersebut dengan ibu ini atau ibu ini dengan bapak tersebut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa peristiwa apa. Tapi saya bilang sama ibu, ibu akan membuat ibu sendiri sakit, biarin. Nanti kalau ibu sakit kan masuk rumah sakit, biarin katanya. Kalau masuk rumah sakit nanti yang susah sendiri siapa? Kan ibu, biarin. Tidak lama kemudian ibu tersebut tidak masuk dalam gereja. Lihat ya, luar biasa ya, orang yang sudah sakit hati, amarahnya yang terpendam, akhirnya kecewa, akhirnya lihat, menyusahkan diri sendiri. Itu yang saya bilang. Saya tidak tahu kejadian apa sehingga ibu ini marah, karena saya percaya kemarahan bisa timbul karena ketidakadilan, betul? Karena iri hati, karena prasangka yang salah, betul? Iri hati, sakit hati, prasangka yang salah, ketidakadilan, itu bisa timbul marah tersebut. Ya, ada satu cerita juga, karena prasangka yang salah, akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Kita juga akhirnya berkata-kata yang juga salah. Ada satu keluar, saya baca satu renungan, situ ada cerita yang sungguh lucu tapi berkena buat saya juga. Dikatakan gini, ada satu keluarga suami istri sedang berjalan-jalan ke pedalaman, ke desa, dia naik kendaraannya ke gunung gitu ya.
Dalam perjalanan tersebut, menikmati perjalanan ke gunung, ke pedalaman, tiba-tiba dari arah berlawanan supir truk datang truk, dan supir truknya itu keluar dari jendelanya dan bilang, katakan babi gitu. Lalu bapak tersebut yang mendengar perkataan babi tersebut tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Dia juga katakan, kamu juga babi gitu. Tanpa disadari setelah dia ngomong kamu juga babi, berapa second kemudian dia menabrak gerombolan babi. Rupanya Bapak Ibu Saudara, supir truk yang dari berlawanan arah tadi ingin mengingatkan kepada bapak tersebut, kendaraan mobil tersebut, bahwa di sana ada gerombolan babi yang juga sedang menyeberang. Tapi karena bapak tersebut salah prasangka yang buruk, dipikir supir tadi menghina dia hina balik, akhirnya juga tanpa sadar dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tanpa sadar dia akhirnya mengalami kecelakaan. Karena apa? Prasangka yang salah. Ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang tentang kemarahan yang menimbulkan kejahatan, yang menimbulkan susah diri kita sendiri atau menimbulkan bahaya untuk orang lain. Jadi jangan cepat marah, jangan cepat prasangka yang buruk. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar satu cerita seorang anak kecil yang menggambar di atas di mobil papanya. Apa yang terjadi? Kita tahu, singkat cerita, anak tersebut menggambar, diketahui oleh ayahnya, tanpa pilih kasih lagi, ayahnya pukul anak tersebut, pukul dengan tangannya sampai luka. Dengan kata lain, mata gelap. Saking marahnya karena mobil yang dia baru beli itu sudah digores-gores, digambar oleh anaknya. Akhirnya dengan singkat cerita, anaknya masuk rumah sakit, tangannya harus diamputasi. Akhirnya apa? Kekecewaan. Ya. Akhirnya apa? Sudah terlambat. Penyesalan terjadi. Akhirnya apa? Membahayakan kepada saudara yang kita kasih, family yang kita kasih. Jangan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan supaya kita jangan cepat lekas marah. Karena kemarahan akan membawa kejahatan. Nah, pertanyaan dengan cerita tersebut, cerita yang dari Alkitab tentang Kain dan Habel, tentang kemarahan yang Tuhan ingatkan. Bagaimana supaya kita bisa, bagaimana kemarahan kita tidak menghasilkan kejahatan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lepas dari marah. Manusia punya sifat marah juga. Tapi Tuhan bilang kita harus menguasainya ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kemarahan kita tidak menghasilkan kejahatan atau dosa. Ada 4 bagian Bapak Ibu Saudara. Pertama adalah ayat yang pertama adalah jangan lekas marah. Yaitu aja, jangan lekas marah. Yaitu dari Yakobus 1 ayat 19 dikatakan gini. Hai saudara-saudaraku yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Seringkali banyak orang, banyak anak-anak Tuhan, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Salah ini sedikit marah. Itu yang membawa pada kejahatan. Karena apa? Merusak diri kita sendiri. Dan juga tidak berkenan kepada orang lain. Karena salah pengertian kita. Mungkin kita terlalu emosi, jadi sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan di Yakobus 1:19, jangan lekas marah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lekas marah. Sebentar-sebentar jangan marah, karena itu membahayakan, merusak diri kita sendiri, betul? Yang kedua adalah bagaimana supaya kemarahan kita tidak membawa pada kejahatan. Yang kedua, kita harus dapat menguasai, mengontrol kemarahan kita tersebut. Ya, firman Tuhan dikatakan di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, supaya kemarahan kita tidak membawa pada kejahatan,
kuasailah, atasilah kemarahan tersebut. Supaya kita tuh bisa mengontrol kemarahan tersebut. Sehingga tidak membawa pada kejahatan. Bayangkan kalau kita marah, kita tidak kuasai kemarahan kita, apa yang terjadi? Mulut kita, pasti akan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang negatif, ya, kata-kata yang menjatuhkan orang lain, dan itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor-kotor yang keluar dari mulutmu. Betul Bapak Saudara? Orang yang marah tanpa sadar kalau kemarahan itu sudah naik tinggi, nama-nama binatang bisa keluar dari mulut kita. Dari A sampai Z. Bukan nama-nama binatang saja, tapi perkataan kotor akan bisa keluar, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, supaya kita tidak menghasilkan kejahatan pada saat kita lagi marah, kita harus dapat menguasai, mengontrol kemarahan kita, supaya kita tidak berbuat dosa dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan juga mengatakan di Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini yang ketiga, jangan dibiarkan berlarut-larut, Bapak Ibu Saudara. Banyak tanpa kita sadari, pada saat kita kecewa, pada saat kita sakit hati, kita diamkan kemarahan kita sampai berlarut-larut. Kita nggak mau selesaikan. Firman Tuhan memperingatkan buat kita pada saat kita marah. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Dengan kata lain, biarlah satu hari, pada saat hari esok kamu sudah menyelesaikan masalahmu, kamu sudah menenangkan kemarahanmu. Sehingga kita tidak dibawa oleh si iblis. Lihat Kain dengan Habel. Karena Kain menentertain sakit hatinya, panas hatinya, apa yang terjadi? Membuahkan kejahatan. Karena tidak diselesaikan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang ketiga adalah, jangan membiarkan kemarahan kita berlarut-larut. Kita harus mau menyelesaikan kemarahan kita, menenangkannya diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan menyusahkan diri kita sendiri, menyusahkan orang lain, atau menyusahkan saudara yang kita kasih atau family kita sendiri. Yang keempat adalah supaya kita tetap diam dan menyelesaikan dengan Tuhan. Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Lihat firman Tuhan. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sekali lagi Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini yang Tuhan inginkan. Pada saat kita marah, kita pasti bisa marah. Tapi pada saat kita marah, kita tahu diri kita lagi emosi, kita tahu pada panas hati. Satu dibilang, yang tadi saya bilang supaya kita tidak menghasilkan kejahatan. Pertama adalah kita harus kuasai diri kita, betul? Kita harus jangan cepat marah dan kita jangan berlarut-larut kemarahan. Yang terakhir adalah supaya kita bisa menyelesaikannya secara tenang dan diam kepada Tuhan. Orang marah tidak dapat bisa mengambil keputusan. Pada saat kita marah, jangan pernah mengambil keputusan atau mau melakukan hal-hal di luar ketenangan kita. Itu malah tambah menjadi buruk keadaan kita. Lebih baik kita menenangkan diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, tetaplah tenang dan katakan di firman Tuhan dikatakan, di tempat tidurmu, di hatimu engkau katakan kepada Tuhan untuk supaya kita menenangkan diri. Lebih baik seperti itu Bapak Ibu Saudara. Duduk diam di hadapan Tuhan.
Beritahukan apa isi hatimu kepada Tuhan. Sampai kamu sudah tenang, sampai roh Tuhan sudah menjamah hidup kita, sudah kita bisa membiarkan, melepaskan kemarahan kita, baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang biasa. Dan itu akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita tidak menyelesaikan kemarahan kita, percaya, malah justru semakin worse, semakin parah. Oleh karena itu Tuhan ingatkan supaya pada saat kita marah, tenangkan hidup, tenangkan diri kita, masuk kamar, tetaplah diam, berbicara kepada Tuhan, minta tolong, menangis di hadapan Tuhan, berkata-kata, kita kata-kata kepada Tuhan, Tuhan this is not fair, katakan kepada Tuhan, arahkan kemarahanmu kepada Tuhan, ucapkanlah apa yang kamu tidak inginkan. Pada saat itu kita dijamah Tuhan, kita bisa tenang, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita juga bisa bahagia sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan supaya kita ada peringatan Tuhan yang kita harus lakukan. Gunanya adalah supaya kita hidup bahagia seperti apa yang diinginkan. Peringatan-peringatan ini salah satunya tentang kemarahan, bukan untuk membatasi kita. Justru dengan peringatan tersebut Tuhan ingin memberikan kehidupan kita yang bahagia, kehidupan yang sehat. Kiranya melalui renungan singkat ini, melalui pembacaan tadi dari Kejadian 4 tentang Kain dan Habel, tentang kemarahan, tentang bagaimana mengatasi kemarahan. Kiranya Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan menyaksikan video ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom.